Bismillah, Bismikallahumma. Pernah nggak dibayangkan ucapan ini? Seperti orang berkata, Bismillah aku mati dan hidup kembali. Sadar nggak ucapan ini? Kita mengucapkan Bismillah atas diri kita sendiri untuk menghadapi kematian. Begitu kita bangun, melek mata, masih ada di ruang kamar kita, kita sadar yang masih kita bisa membuka mata melihat ruangan kita. Beda sama orang begitu buka mata, tapi yang dilihat di depannya adalah munkar nakir. Sudah mati. Cepat. Masalah kematian itu terlalu cepat. Banyak kita hitung-hitungan, tapi kematian datang duluan. Makanya setiap orang ingin menjadi lebih baik, dia ingat mati. Kenapa membuat kita harus kerja keras hari ini? Urusan dunia kerja keras, urusan akhirat pun kerja keras. Jangan dunia aja yang kerja keras. Coba kita tanya diri berapa jam kita bekerja. Mau tinggalkan keluarganya, mau tinggalkan negerinya, mau tinggalkan banyak hal. Kalau anda tanya masing-masing dari sedalam-dalam hatinya, senang gak jauh-jauh dari Indonesia? Senang gak jauh-jauh dari keluarga? Senang. Cuma kenapa jauh-jauh ke sini? Karena satu, ingin mencari kelebihan rezeki, mencari sesuatu yang bisa membahagiakan keluarga. Saya ingin semua anda insya Allah niat baik. Tidak ada orang niat buruk jauh-jauh tinggalkan keluarganya dengan niat selain untuk mencari tambahan nafkah dan rezeki. Tapi coba, ada nggak sama mau tinggalkan segala syahwat, mau tinggalkan hawa nafsunya karena Allah? Kalau untuk dunia luar biasa kita mau perjuangkan. Tapi kalau untuk akhirat, kenapa banyak perhitungan, banyak hal yang tertunda, padahal belum tentu hidup sampai besok. Dan selalu saya bilang sama jamaah, nikmati hidupmu dan maksimalkan ibadah, karena belum tentu hidup sampai besok. Nikmati kesehatanmu dan maksimalkan ibadah, karena belum tentu selalu sehat. Nikmati tenaga fisikmu dan maksimalkan ibadah, karena belum tentu tenagamu dipertahankan. Nikmati rizkimu dan maksimalkan ibadah, karena rizki ini belum tentu bisa kekal. Berarti kita jemaah sekalian harus menjadi mukmin yang cerdas. Dan rizki yang sebenarnya bukan yang kita simpan, bukan yang kita pakai. Justru rizki yang kita infakkan, yang kita sedekahkan. Kenapa itu bisa dikatakan rizki? Karena begitu nanti dibangkit hari kiamat, kita bertemu lagi dengan harta itu. Allah tunjukkan, mana harta belanja? Tidak ada. Mana harta yang kita simpan? Dinikmati ahli waris. Coba bayangin, kita berjuang, tidak ada orang tua yang berjuang buat dirinya sendiri. Semua orang tua berjuang buat anaknya. Berjuang, kerja keras, capek, lelah, kumpulkan harta. Besok dia meninggal dunia, hartanya diwarisi oleh anak. Kalau anaknya salah guna, yang bawa dosa siapa? Ya dia yang bawa dosa. Makanya kadang-kadang saya berpikir, ketika saya berdialog sama istri saya, apa yang kita tinggalkan buat anak kita? Saya bilang saya tinggalkan iman. Tidak ada yang selain iman yang menjaminkan anak kita bahagia selama dunia akhir. Terus nanti gimana masa depannya? Kalau dia hidup, masih hidup, mungkin bisa duluan meninggal dunia. Belum tentu.
kita yang duluan. Pusing urusin anak, pusing fikirkan anak, malah dia yang meninggal duluan. Atau kita yang meninggal, kemudian harta kita menjadi warisan bagi mereka. Mereka salah guna, kita yang terbawa dosa. Makanya saya selalu berkata, enak aja aku yang capek, tapi hartaku dinikmati oleh anak. Tapi salah mereka, aku yang bawa lagi. Coba pusing. Anak, tapi yang akan dihisab oleh Allah adalah diri kita. Allah tidak akan hisabkan anak masalah harta, karena itu harta kita, bukan harta anak. Makanya Allah yang akan nanti di hari kiamat bertanya, harta yang kamu tinggalkan, mereka salah guna. Bagus kalau kita tinggalkan harta, tapi sebelumnya kita sudah berhasil mendidik anak kita, yang dengan harta dia bisa dekat sama Allah, dengan harta dia bisa berbuat kebaikan, dengan harta dia masih dan tidak mau lupa Allah dan lupa akhirat. Tapi coba bayangkan kita melihat keadaan sekarang, gara-gara harta kakak adik bermusuhan, gara-gara harta kakak adik putus silaturahim, gara-gara harta kakak adik suuzan, gara-gara harta kakak adik mengajukan persoalannya di mahkamah bertahun-tahun tidak selesai. Coba lihat apa yang kita menghasilkan dari harta. Dunia ini luar biasa kacau. Makanya bahagia orang-orang yang dia bisa meninggalkan harta yang halal, tapi dengan iman yang baik, dengan takwa, menanamkan kepada anaknya takwa, meninggalkan iman, meninggalkan hafalan Al-Quran, baru akan harta yang kita tinggalkan menjadi nikmat, menjadi bahagia, menjadi sebab mereka mampu istiqomah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jamaah sekalian, nikmati hidupmu, karena belum tentu hidup besok. Hari ini masih hidup, nikmati. Setiap kesempatan amal saleh jangan tunda. Jangan ada bahasa dalam kebaikan, besok insya Allah saya lakukan. Lakukan hari ini, walaupun kemampuannya terbatas. Hari ini saya bisa infak 10.000, jangan bilang besok insya Allah saya infak 1 juta. Tidak usah bilang besok. Infak aja yang 10.000 ini. Infak aja yang 5.000 ini. Karena kita belum tahu, bisa jadi infak yang terakhir bagi kita. Kalau kita meninggal dunia dan alhamdulillah sudah melaksanakan infak, itu membawakan husnul khatimah bagi kita. Dan bisa jadi amalan itu menjadi terakhir bagi kita. Disitulah akan Allah membawa kita bahagia dan selamat dunia akhirat. Makanya secara bisnis harus kita orang cerdas berbisnis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk masalah salat. Karena memang kita diciptakan bukan untuk datang jauh-jauh untuk cari nafkah, dan itu bukan tujuan. Itu hanya salah satu ikhtiar, salah satu kebutuhan yang kita ingin tutupi. Tapi kalau kita tanya diri, kenapa Allah ciptakan saya? Allah bukan ciptakan kita jauh-jauh datang mencari nafkah dan rezeki, sampai kesulitan, menghadapi tantangan. Syukur-syukur kalau dapat majikan yang baik. Kalau ada orang-orang yang lain banyak, sampai tidak diizinkan salat, tidak memberikan kemudahan, tidak, justru dipersulitkan. Buat apa ini semua? Dan kita tidak boleh lupa asal ciptaan kita dan tujuan diciptakan oleh Allah untuk hanya beribadah. Tapi sekarang mohon maaf, sudah ditargetkan, dijadikan hal yang poin yang paling tinggi, yang paling besar, kan mencari nafkah ibadah, mencari rezeki ibadah. Akhirnya tinggalkan ibadah yang utama. Akhirnya mencari rezeki menjadi ibadah yang utama. Mencari rezeki ibadah yang paling tinggi. Padahal salat kita, tahajud kita, duha kita, sunnah qabliyah ba'diyah kita, ini semuanya tujuannya memberikan kemudahan selain pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah bisa Anda hadir melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Kita lihat jumlah umat Islam sedunia melebihi 2 miliar. Tapi juga lihat keadaan masjid-masjid sangat menyedihkan. Kalau boleh masjid curhat, kalau boleh masjid berbicara, tiang-tiang dan tembok-temboknya pasti mereka menadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mana umat Islam yang berkata cinta Allah dan cinta Rasulullah, tapi masjidnya malah sepi. Justru banyak yang masih mudah mengikuti hawa nafsu, tempat maksiat diramaikan oleh orang banyak orang Islam. Tempat maksiat, bukan tempat ibadah. Makanya kita harus muhasabah diri. Khususnya antum berada di Korea ini, sebenarnya masing-masing menjadi pendakwah, menjadi dai. Tidak harus ada ilmu, harus belajar ilmu, jadi ulama besar, tapi antum membawa dai, menjadi pendakwah selama di Korea. Dan selalu diawali dengan niat. Antum harus ada niat. InsyaAllah sebelum saya pulang ke Indonesia, ada satu yang saya Islamkan. Niat. Ada niat aja. Gimana caranya? Itu bukan urusan kita. Caranya apa? Nanti gimana saya ajari mereka, bagaimana saya kasih tahu, itu bukan urusan kita. Tapi ada niat. Target saya sebelum pulang ke Indonesia, InsyaAllah ada satu orang Korea saya bawa masuk Islam. Dengan akhlak. Upaya kita akhlak, bukan ilmu, tapi akhlak, sikap kita, amal kita, sopan kita, kejujuran kita, tawadhu kita, lemah lembut kita. Dan niat itu selalu disertai niat. Apa yang Anda kerjakan, mudah-mudahan Allah menjadi dakwah saya. Mudah-mudahan ya Allah menjadi kesempatan bagi mengajak mereka dalam untuk menerima Islam. Berarti Anda sebagai pendakwah tidak harus berilmu, tapi mulai dari niat. Dan Allah pasti melihat ketulusan niat kita, akan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk di mana cara yang baik untuk bisa mengajak orang lain untuk masuk Islam. Coba bayangkan kalau setiap Anda niat, yang belajar di sini, yang bekerja di sini, coba kalau masing-masing bawa satu, gimana? Terus pulang ke Indonesia, datang satu grup baru lagi, dan semuanya target yang sama. Saya tidak mau pulang ke Indonesia sebelum ada satu masuk Islam. Berapa tenaga kerja yang ada di Korea? Berapa orang yang belajar? Berapa orang yang ada juga menikah sama orang sini? Bayangkan betapa luas kesempatan untuk kita bisa menjadi pendakwah, tapi tambah walaupun ilmu kita sedikit, dengan cara berakhlak. Sama dengan masuknya Islam di Indonesia. Bagaimana cara masuk Islam di Indonesia? Apakah di Indonesia masuk Islam dengan cara keras atau dengan cara yang santai-santai aja? Mereka berdagang, amanah, jujur, tertarik masyarakat Indonesia. Apa ini Islam? Akhirnya mereka belajar Islam. Sampai Indonesia yang dulu dikenal kerajaan-kerajaan dan kesultanan yang banyak ke Buddha, banyak Hindu, dan dengan tulus hati mereka langsung menerima Islam. Tambah sedikit pun ada tumpahan darah, tambah sedikit pun kekerasan, dengan cara yang akhlak, melalui kejujuran, amanah, akhlak baik, berbagi, orang-orang bekerja sama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, terwujud menjadi Indonesia negara terbesar sedunia Islam. Coba kalau setiap mereka dulu yang datang ke Indonesia mau ada urusan saya tidak ada urusan, saya mau dagang terus saya pulang. Itu kan rata-rata disebutkan wali songo itu kan dari negeri Arab.
dari Hadramaut yang mereka datang berhijrah jauh-jauh. Dan niat mereka apa? Dan niat mencari nafkah, mencari rezeki, berhijrah ke tempat dari tempat ke tempat, dari negeri ke negeri untuk tambahan rezeki. Tapi ternyata juga menjadi dakwah mereka, perjalanan yang luar biasa istimewa bagi mereka. Sama sekarang antum, sekarang berganti mereka. Kalau mereka wali Songo di sana, berarti antum wali apa nanti? Sebutin wali Korea atau wali apa? Ya, jadi masing-masing menjadi wali. Wali itu tidak, mohon maaf, tidak harus menjadi orang yang istilahnya suci atau orang tukang sapu bisa jadi wali. Wali itu tidak harus ulama besar atau turunan Habib atau turunan Nabi atau keluarga Nabi, tidak. Orang biasa bisa jadi wali karena niatnya. Ini paling penting adalah hati, niat. Jadi menjadi target kita berdakwah karena sebagai muslim membawa nama baik Islam, dan sebagai orang Indonesia membawa nama baik Indonesia. Jadi ini dua tugas yang harus antum jaga sebagai muslim, membawa nama baik Islam, sebagai orang Indonesia membawa nama baik Indonesia. Supaya mereka tahu memang kita terpaksa datang ke sini karena kondisi dan keadaan keluarga. Saya ada niat untuk menambah rezeki, tapi di samping itu ada niat dakwah. Supaya apa? Nilai atau selama Anda menjalani tugas di Korea ini, insya Allah sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang bekerja sampai Anda pulang ke Indonesia, semuanya menjadi ibadah, semuanya menjadi amal saleh. Ya, jadi jangan ada bahasa apa yang saya bisa bantu. Saya kan masih banyak dosa. Saya kan masih banyak kekurangan. Saya kan masih belum suci. Saya kan masih ini. Tidak usah bilang bahasa itu. Allah tidak senang dengan bahasa itu. Yang senang justru syaitan. Syaitan senang bahasa itu. Apa bahasa itu? Apa yang saya bisa buat? Aku tidak bisa buat apa-apa. Aku aja masih istilahnya, aku tahu diri lah istilahnya. Aku tahu diri apa? Kok bisa ajak orang lain kebaikan? Ya belum tentu. Mungkin orang lain diri kita masih buruk, tapi dengan cara yang baik yang kita sampaikan, Allah kasih hidayah orang lain melalui kita atau sebab kita, Allah Subhanahu wa taala salurkan pahala segala kebaikannya si fulan masukkan buku amal kita. Coba bayangkan. Apalagi orang yang masuk Islam. Begitu dia terima Islam, begitu dia beribadah, subhanallah luar biasa. Akan semua ibadahnya, salatnya, wudunya, baca Qur'annya, puasanya, hajinya, umrahnya, walaupun kita tidur di rumah, Allah salurkan pahala. Karena dia bisa tak kenal Islam sebab kita. Karena mohon maaf, sekarang dunia pengetahuan, sosial media banyak yang membawa keburukan Islam. Islam ISIS, Islam ini, Islam itu, Islam keras, Islam kejam, Islam ini. Apa yang mereka baca, apa yang mereka lihat, ternyata buktinya beda. Makanya saya sering bilang sama orang-orang non-muslim, ketika dia mau masuk Islam, dia membuat saya hambat, membuat saya tertunda, membuat saya belum berkenan masuk Islam, karena saya melihat keadaan orang Islam. Itu yang membuat saya bingung. Kenapa? Saya bilang, kalau mau masuk Islam, jangan lihat perilaku orang Islam, tapi belajar Islam sendiri. Islam sendiri sempurna. Islam sendiri agama yang terbaik, agama yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat perilaku kita, mohon maaf, semua kita bersalah. Semua kita punya kekurangan. Makanya jangan kita melihat kekurangan saudara kita, termasuk di antara kita sendiri. Selama Anda di sini, jangan ada yang melihat kekurangan temannya. Tidak ada yang sempurna. Termasuk saya. Kalau Anda melihat hanya kekurangan saya, berarti Anda tidak akan ikut belajar. Apaan itu Ustaz? Tidak jelas. Apaan itu Ustaz dari mana? Apaan itu? Tapi lihatlah kebaikan. Termasuk para dakwah, berdakwah, ustaz-ustaz yang antum hadirkan, yang antum datang. Jangan lihat latar belakang mereka. Siapa mereka? Tidak usah tahu. Asal usul mereka tidak perlu. Apa ajaran mereka? Tidak usah.
Dari mana? Apa tambatan Azhar, apa tambatan Hadramaut, apa tambatan Madinah, apa tambatan Makkah? Tidak usah peduli. Tapi Anda dengar apa isinya. Kebaikan buat kita, ambil. Yang tidak baik, kita tinggalkan. Biar kita sama-sama belajar menghormati semua ustaz, menghormati sesama. Ada perbedaan, ada, tapi tidak membuat kita bermusuhan. Itu yang paling penting. Jangan Anda berfikir akan datang satu masa semuanya yang hadir di sini satu pemikiran, satu pendapat dan satu pandangan. Tidak mungkin. Apa yang saya sampaikan sekarang belum tentu 100% diterima oleh pemikiran Anda masing-masing. Allah kasih kita akal, kasih kita otak bisa berfikir sendiri. Dengan dasar ilmu, dengan dasar pemahaman kita bisa sesuaikan. Makanya jemaah sekalian, kita harus belajar saling menghormati, saling mempelajari, saling memahami, saling mengisi, bukan saling mencari kesalahan, saling menjatuhkan, saling membid'ahkan, saling menyesatkan. Itu bahaya. Karena mohon maaf, kondisi umat Islam cukup lemah. Jangan kita menambah lagi kelemahan umat Islam. Jangan kita lagi menambah perpecahan umat Islam. Justru kita harus bersatu. Apa kelebihan bersatu? Ya kuat. Jumlah sedikit tapi bersatu akan mengalahkan jumlah yang banyak yang tidak bersatu. Tapi kalau jumlah kita banyak tapi tidak bersatu, kita akan kalah menghadapi walaupun golongan yang sedikit, karena mereka lebih hebat, karena mereka bersatu. Mudah-mudahan insyaAllah yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan istiqamah Islam iman sampai akhir hayat, dan diberikan kemudahan selama Anda bekerja di sini. Mudah-mudahan menjalani tugasnya, menjalani amanahnya, diberkahi rezekinya, menjadi penghasilan yang insyaAllah berkah buat dirimu, buat keluargamu, dan insyaAllah tetap istiqamah Islam iman. Dan selama Anda berada di kuliah, mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Yang mau tanya silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, boba. Ya, ada yang bertanya? Kita dua orang bantu bisa. Ayo. Tanya. Pakai air hangat dan dengan makruh. Air selama bersih dan suci boleh pakai wudu, bahkan boleh pakai mandi. Syaratnya apa? Air suci. Air suci. Tidak ada di dalam fikih atau di dalam hadis Rasulullah sebutkan air suci yang hangat, air suci yang dingin, air suci yang apa. Tidak ada. Rasulullah sebutkan suci. Bahkan ketika Rasulullah SAW seorang bertanya soal ikan, masalah ikan, gimana kondisi ikan, Rasulullah SAW bersabda, juga Rasulullah SAW menjawab lebih daripada pertanyaan. Padahal yang ditanya adalah soal ikan yang sudah mati. Gimana ini? Karena mayat kan tidak boleh katanya, sesuatu yang mayat tidak boleh dimakan. Terus kalau kita menemukan ikan, misal di pinggir laut, di pantai, ketemu ikan sudah mati, boleh tidak kita makan? Rasulullah SAW menjawab, huwal hillu maitatu, huwal tahuru ma'u, wal hillu maitatu. Air laut itu suci airnya, kemudian
halal Makanya. mayatnya. Ya, jadi semua ya. Jadi kalau beda sama misal kalau kita lihat kambing sudah mati, tidak boleh. Atau ayam sudah mati, itu hukumnya mayat, tidak boleh. Tapi kalau ikan, boleh. Karena tidak ada ikan yang disembelih hidup kan. Jadi subhanallah, aku bingung ketika melihat di salah satu toko jualan ikan yang sudah bungkus. Tertulis di situ, kadang-kadang umat Islam atau kita tidak sadar, tertulis disembelih dengan cara syariah Islam. Gimana ikan disembelih ya? Lele mungkin Pak. Hah? Pokoknya semua hasil dari laut, semua penghasilan dari laut dalam bentuk mati halal kita makan. Tidak harus menemukan dalam kondisi hidup. Sebagaimana bersabda SAW. Tapi Rasul memberi jawaban lebih daripada apa yang ditanya. Air laut huwa tahuru ma'uhu. Tahuru ma'uhu artinya airnya suci. Maksudnya suci ya, buat wudu, buat mandi. Padahal airnya air asin. Jadi Rasul tidak membedakan air asin, air panas, air dingin. Yang penting airnya suci. Itu syaratnya. Tidak ada yang lain. Kalau airnya suci aman. Seperti laut, sungai, di mana kita menemukan air, selama dia bersih dan suci boleh. Dari mana bisa kita tahu soal suci? Ada enggak tanda-tanda air itu suci? Apa? Tidak dimasukkan atau Yang tidak berubah dari asalnya. Kita tahu air itu seperti apa. Berarti kalau ada bau yang sangat kuat, ya, atau berubah warna, ya, akibatnya berubah warna atau bau pasti ada najis yang kita tidak, barangkali najisnya tidak nampak, tidak terlihat, tapi baunya keras dan kemudian warnanya berubah, berbeda. Itu yang dianggap tidak suci. Tapi kalau dalam kondisi tidak ada pilihan, itu yang ada, itu namanya darurat. Kalau di luar darurat, berarti kita sudah tidak apa-apa. Selain darurat, kita memang harus mengikuti sesuai suci. Dan masalah air hangat ya tergantung keadaan kita. Kalau kita misal bangun subuh atau malam, kita perlu mandi atau wudu, terpaksa pakai air panas misalnya atau air hangat, tidak apa-apa. Itu tidak ada larangan di dalam Islam. Bahkan tidak ada satu hadis pun yang melarang kita atau menyebutkan kata panas atau air hangat makruh. Karena itu alhamdulillah diberikan kemudahan kembali. Apalagi ada orang yang pakai air dingin malah tambah sakit. Jangankan pakai air hangat. Kadang-kadang kalau kita pakai air bisa membuat kita sakit, boleh tayamum. Coba bayangkan. Ada enggak orang yang sakit? Banyak. Orang sakit, misal ada masalah di kulitnya, kalau kena air, itu dia berbahaya, bermasalah. Terus solusinya apa? Apakah dia tinggalkan salat? Tidak. Ada solusi adalah tayamum. Dia bisa pakai tayamum mengganti wudu. Walaupun air ada. Karena dia tidak bisa pakai, karena dia sakit, ada masalah di kulitnya. Ada banyak orang yang saya kenal di Indonesia, dia pernah menunjukkan masalah ini. Saya kalau wudu, kulit dia kayak hangus lah gitu, atau bermasalah, sudah berobat, sudah berini, tapi dia tidak bisa pakai air. Termasuk dia tidak bisa mandi. Bayangin coba. Mandi pun dia tidak bisa. Jadi dia membersihkan diri, tapi tidak boleh pakai air. Makanya diizinkan oleh Islam untuk tayamum. Tayamum bukan hanya untuk saat tidak ada air, biarpun ada air, tapi air bisa membuat kita sakit, boleh bertayamum. Tapi jangan kita, misal kedinginan sedikit, kedinginan, aku tayamum aja deh. Ya, maksudnya jarang orang suka mencari
alasan ya. Kita harus sesuaikan, dan justru semakin kesulitan kita apalagi pas musim dingin. Subhanallah, Rasulullah SAW bersabda, wal wudu' 'ala al-makarih, salah satu jaminan masuk surga adalah wudu ketika kesulitan. Di antaranya masalah kesulitan yang dijelaskan oleh ulama adalah kedinginan, karena dingin kan. Jadi, alhamdulillah kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya kalau kita tidak kuat pakai air dingin, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, boleh pakai air hangat. Apalagi alhamdulillah sekarang dengan adanya di kamar mandi kita, dimanapun kita, tinggal hanya mau panas ke merah, mau yang dingin ke biru ya. Alhamdulillah kita nikmati kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah susahkan hamba-Nya. Semua ajaran Islam tidak ada yang sulit. Kalau kita merasa kesulitan, berarti kita belum paham bagaimana cara terlaksana dengan baik. Fattaqullaha mastata'tum, taqwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. Tidak akan semua sempurna, tapi kita berusaha selalu sesuai kemampuan kita. Kalau ada kekurangan, tapi Allah sudah tahu upaya kita, Allah tahu niat kita, Allah tahu usaha kita, insya Allah tidak akan mengurangi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Ada yang lain? Tidak apa-apa sambil makan. Kenapa saya tanya? Tadi ada 3 pertanyaan, Pak. Yang pertama ini hukum menjual pakaian yang online. Bukan, artinya pakaian yang tidak menutup aurat. Ya, modis lah gitu ya. Kemudian yang kedua tentang usaha yang ada di masyarakat itu, contohnya itu seperti peternakan unggas, tapi aroma yang tidak ke masyarakat, sehingga masyarakat itu apa ya, seperti dari itu terganggu. Iya. Kemudian yang kedua maaf pula. Yang kedua itu usaha ternak tapi yang mengganggu lingkungan sekitar, sehingga masyarakat itu komplain. Dan itu lah istilahnya tempatnya jauh, cuman aromanya sini, jadi tidak nyaman masyarakat di situ. Yang ketiga tentang nadar seorang orang tua atau nenek yang bernadar, kalau cucu saya sunat, saya akan kasih apa ya, seperti hiburan begitu ya, hiburan yang ada musiknya, ya hiburan buruk. ya bukan ya seperti itulah ya, dangdut seperti itu. Kemudian setelah sampai ilmunya, beliau ini nazar harus dilanjutkan atau bolehkah saya mengalihkan untuk nominal uang untuk sewa hiburan itu untuk disedekahkan begitu. Menjual pakaian yang tidak menutupi aurat lebih baik ditinggalkan, kecuali kalau ada jual kain. Kalau mereka beli kain tapi mereka ternyata jahit kain itu dengan cara tidak menutupi aurat, yaitu dosa dia, bukan dosa kita. Jadi kita berusaha menjual pakaian yang baik, minimal yang menutupi aurat. Ya kecuali pakaian dalam. Misal pakaian dalam yang biasa standar dipakai buat pakaian dalam. Kalau kita jual pakaian dalam tapi dia keluar di jalan pakai itu, kan salah dia, bukan salah kita. Kan saya tahu ini pakaian dalam, bukan pakaian yang buat. Ya, kalau dia salah buat berarti dosa dia. Terus yang kedua masalah berdagang. Ya sebenarnya selama berdagang ini yang halal, yang baik, tidak ada larangan dari Islam.
Tapi kenapa kita harus juga memperhatikan lingkungan? Maksudnya hal-hal yang tidak mengganggu lingkungan itu sangat dibenarkan oleh agama. Jadi kita memilih tempat yang sesuai supaya bisa nyaman buat kita dan juga nyaman buat lingkungan. Tapi selama hal itu hal yang baik, hal yang halal, ya, walaupun orang lain misal terganggu, itu tidak mengakibatkan halal yang menjadi haram. Ya, maksudnya mengganggu dalam bentuk apa? Kecuali kalau hal-hal yang kita pakai atau yang kita gunakan atau yang kita dagang itu hal yang haram, bukan halal. Selama hal yang halal, walaupun orang lain misal terganggu atau orang lain merasa tidak nyaman, itu tidak merubahkan hukumnya menjadi haram. Ya, tapi kita harus berusaha mencari tempat yang nyaman buat kita dan juga tempat nyaman buat lingkungan. Tapi tetap dagang itu menjadi halal selama memang halal. Ya, dagangnya halal, hasilnya halal, walaupun dia bisa mengganggu orang lain. Karena tidak tujuannya untuk mengganggu orang lain, tapi orang lain yang merasa terganggu. Kita tidak ada tujuan mengganggu. Dan kita selalu memilih yang terbaik. Yang terbaiknya apa? Yang terbaik memilih tempat yang jauh lebih nyaman. Terus yang ketiga soal nazar. Di dalam Islam tidak membolehkan nazar. Sebagian ulama berkata nazar makruh. Bahkan sebagian ulama berkata nazar haram. Hukum nazar haram. Sebagian ulama berkata nazar makruh. Dan Rasulullah SAW sendiri bersabda, "Wan-nadhru la ya'ti bi khair." Nazar itu tidak pernah mendatangkan kebaikan. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena nazar itu kadang-kadang kita menyusahkan atau menataskan diri kita, menataskan sesuatu yang tidak ada diberintahkan. Misal contoh, kalau saya lulus, saya akan kurban satu sapi. Begitu lulus, ya Allah, sapinya mahal. Jadi memaksa kita sesuatu yang kita tidak sanggup. Mungkin mudah kita ucapkan nazarnya, tapi saat melaksanakannya, kenyataannya sulit. Jadi selalu saya ingatkan ini, mohon maaf, ini menjadi sesuatu kebiasaan di Indonesia, soal nazar itu. Apa-apa nazar, apa-apa nazar. Ya, kalau saya melamar kerjaan misal di Korea, kalau saya diterima di Korea, insya Allah saya mau misal umrahin orang tua misalnya, atau saya mau sedekah sekian. Pas begitu kenyataannya lumayan ya. Gimana ini cara? Boleh nggak saya ganti nazar? Ya, boleh saya ganti. Jadi pertama saya usulkan jangan bagi nazar lagi. Jangan bagi nazar lagi. Karena nazar tidak akan mendatangkan kebaikan, justru memaksa kita. Dan kita belajar tidak ada saling memaksa di dalam ajaran Islam. Tidak ada ibadah yang memaksa. Makanya jangan kita membuat maksa diri melalui nazar. Kemudian kalau nazar dosa itu tidak boleh ditunaikan. Tapi karena sudah terlanjur nazar diganti dengan puasa, itu namanya kafarah, denda. Ya, denda, supaya jangan bermain-main nazar. Misal kalau saya lulus, nanti saya kalau dapat rezeki, saya mau buka usaha jual minuman keras. Ini kan nazar kan? Man nazara an yuti' Allah falyuti', wa man nazara an ya'sihi fala ya'sih. Barang siapa yang nazar taat, bertaatlah. Barang siapa yang nazar dosa maksiat, jangan berdosa dan maksiat. Tapi karena sudah melakukan nazar menjadi akad yamin, ya, seperti bersumbahan atau menazarkan atas diri kita, wajib tunaikan. Tapi karena yang ditunaikan itu adalah kenyataannya dosa atau sesuatu yang haram, berarti kena dendanya puasa 3 hari. Supaya apa? Jangan main nazar lagi. Tapi kalau kita nazar taat, ya tetap melaksanakan taat. Misal saya nazar kalau anak saya atau cucu saya sunat, ya, saya insya Allah akan bawa umrah.
bersama saya nanti. Pas begitu kita mau melaksanakannya, kenyataannya sulit. Harus bikin paspor, harus macam-macam. Tapi tetap nazar karena ini taat. Umrah itu termasuk ibadah, taat. Berarti kita tetap tunaikan nazar kita. Kapan saja kita sambung nazar, bayarkan nazar itu. Kalau tidak sampai tahun ini, berarti tahun depan. Tidak terlepas hutang nazar itu. Selama nazar itu berbau taat. Kalau berbau maksiat, tidak boleh kita tunaikan nazar itu, tapi diganti dengan puasa 3 hari. Makanya jamaah sekalian, jangan bermain dengan nazar. Kalau mau melaksanakan kebaikan, laksanakan saja, tidak usah pakai nazar. Karena itu nazar sangat membebankan diri kita nanti. Apalagi dalam hal-hal yang sulit. Kalau saya lulus mau sembelih kambing, mau ini, tapi nggak pas kenyataannya, pas jatuhnya pas hari kita lulus, sama dengan hari kurban. Pas hari kurban, kambingnya mahal. Itu gimana nanti? Jadi sulit. Makanya jangan susahkan diri kita sendiri. Maka Rasulullah SAW bersabda, nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Kenapa tidak mendatangkan kebaikan? Padahal kita nazar baik. Karena terpaksa memaksa diri untuk tunaikan nazar itu. Makanya jemaah sekalian, jangan bermain nazar lagi. Dan sampaikan kepada keluarga, jangan bagi nazar. Kalau mau kebaikan, lakukan saja tanpa pakai nazar. Allahumma. Subhanallah wa bihamdihi.